notes bareng. Perkenalkan nama kamu siapa? Mona Lisa. Mona Lisa. Ya. Asal dari mana? Di mana-mana sih. Oh, di anjing. mana-mana. Tempat tinggal di mana sekarang? Kalau boleh tahu. Bisa di Bandung, bisa di Cianjur, dimanapun bisa. Oh, berarti di mana-mana tuh bener di mana-mana berarti ya? Ya begitulah. Namanya juga Hmm. keluarga tim SAR. Oh, keluarga tim SAR. Berarti kalau keluarga tim SAR tuh berarti kemana-mana kalau ada bencana datang gitu kan? Datang. Oh, iya, paham. Jadi kalau dari sekarang tuh paling lama tinggal tuh di mana tuh? Bandung sih. Bandungnya di mana? Gue pernah di Sukajadi, gue di daerah Gatsu pernah, di daerah Kircon juga pernah. Oh, di daerah Kircon udah berapa lama tuh kira-kira? Gue kalau ngekos gak sering bosenan, jadi sering ke sinilah situlah. Oh, tapi kosan yang paling nyaman itu kosan yang di Sukajadi. Berarti Mona Lisa itu di Bandung itu udah berapa lama? Setelah lulus sekolah SMA sih. Lulus sekolah SMA. Gue langsung kerja di Bandung. Berarti kalau lulus SMA itu habis lulus SMA berarti langsung kerja di Bandung berarti ya? Of course. Oh, itu kerja apa kalau boleh tahu? Pertama sih gue pernah kerja di salah satu perusahaan, itu jadi admin dan begitulah toxic, jadi gue nggak betah. Terus awalnya sih gue cuma kayak iseng, nyoba ke tempat bar kayak gitu, tempat biliar. Terus gue juga iseng, sebenarnya nggak niat banget kerja dan ternyata keterima. Itu pertama Mona Lisa ke tempat bar itu, pengalaman Mona Lisa itu kan kurang ya, ibaratnya kan kurang gitu kan. Itu dapat job dari mana itu bisa mendapatkan job kerja di tempat itu sendiri gitu? Yang pertama itu orang dalam. Orang dalam, pastinya orang dalam guys. Ya namanya kerja pastilah. Ya kan pasti ada kalau orang misalkan lu pengen kerja di bar itu kan harus tahu knowledge. Iya. Kayak macam-macam alkohol, wine kayak gitu. Oh, berarti kita harus tahu macam-macam alkohol gitu kan. Itu sih terutamanya. Bagus. Ya, dan poin plusnya kalau misalkan lu kerja di tempat kayak gitu, lu bakal dapat tips banyak. Itu juga kan kalau kita ngomongin tips kan berarti kita kan balik lagi ke diri sendiri gitu kan, bener nggak? Yap, kalau misalkan lu jago speak up kayak gitu, upselling, terus kayak ramah ke tamu, itu sih tamu juga pasti gampang lah. Gitu. Tapi lu pernah nggak ngerasain gitu kan bahwa di tempat kerjaan lu itu bahwa banyak adalah gitu kan yang mau bermuka dua, apa yang mau nyingkirin lu gitu kan? Ada sih. Itu kayak lebih ke sikut-sikutan, apalagi karyawan cewek. Selebihnya kalau misalkan karyawan cowok itu biasanya saling support. Oh, saling support berarti. Itu pertama kerja di tempat ini di daerah mana tuh? Of course, Gudang Selatan. Oh. Pertama gue kerja di after hours, dan kalian pasti tahu lah orang-orang Bandung itu apa after hours. Itu asik banget sih buat main biliar sambil minum di sana. Tempat favorit lu waktu di Bandung itu di mana? Paling enak tempat favorit lu? Buat dugem. Iya buat dugem, ya buat apa gitu kan, buat minum kayak apa kayak nyantai kayak gitu kan. Gue niat have fun doang sama teman-teman cewek gue ke salah satu bar di Tiger. Gue tuh lagi enjoy kan, lagi kayak minum-minum cantik lah sama temen gue. Terus tiba-tiba gue disamperin sama bule. Terus itu disamperin sama bule nih ya? Disamperin sama bule tuh gimana tuh? Pertama kali lu disamperin sama bule gitu kan? Nah awalnya reaksi kan lu gimana gitu? Ya kaget sih, soalnya di situ kan gue nggak terlalu pakai baju yang terbuka kan. Terus tertutup gitu. Terus emang gue niatnya juga buat have fun doang, minum sama teman-teman gue kan, teman-teman cewek. Ini maaf saya potong. Kalau kan have fun, terus lu minum gitu. Emang bisa gitu pakai baju tertutup gitu? Lu pakai kerudung apa gimana gitu kan? Enggak anjing, jadi kayak gue cuma pakai dress dan di table gue tuh cewek-cewek semua. Dan gue tuh cuma duduk, minum, ngerokok, ya biasa lah ya. Terus tiba-tiba ada bule nih nyamperin. Terus gimana tuh? Kayak nanyain nama gue siapa, terus kesini sama siapa aja. Tapi ya emang dia ngomongnya pakai bahasa Inggris kan. Terus ujung-ujungnya dia ngajakin gue ke table. Nah terus habis ke table tuh lu ngapain tuh sama bule tuh? Enggak, gue tolak, soalnya gue gak suka sama bule. Gitu.
hal yang paling konyol gitu Kak, yang lu pernah ngalamin tuh hal apa? Waktu di mana tuh? Waktu di Tiger sih, gue kan kayak minum-minum sama teman-teman cewek gue. Ceritanya kan ini kayak last party karena gue kan ninggalin Bandung lah untuk beberapa bulan. Gue tuh ke daerah Paskal itu cuma berempat. Kita buka botol, kita minum, dan yang paling banyak minum itu gue. Cuman pas begitu closing, gue yang ngurusin teman-teman gue yang mabuk, bayangin aja. Tapi lu kan main di dunia malam nih. Pernah nggak lu ngerasain gitu kan, di sekitar lu apa di sedekat lu kan gitu kan, pernah nggak ngerasain punya tamu tapi tamunya rese? Lu kan sebagai pekerja nih, banyak nggak yang kayak gitu yang lu alami sendiri gitu kan, sampai ada ibaratnya pakai kekerasan kayak gitu kan, apa kayak gitu kan banyak kalau misalkan di dunia malam kan model kayak gitu kan banyak terjadinya gitu kan. Lu pernah nggak mengalami hal itu? Sebenarnya kan namanya juga tempat bar kayak gitu, pasti banyak banget orang yang kayak udah high terus kesenggol dikit kayak gini aja langsung ngamuk. Sebenarnya kan kita juga punya security, jadi kita lebih ke aman lah. Iya. Di saat ada keributan pasti dipisahnya sama security, jadi kita aman-aman aja sih sebagai karyawan. Tapi pernah nggak dari security itu waktu ya ada kerusuhan apa kayak gitu, terus lu terlibat gitu kan, ibaratnya terlibat tuh lu terdampak dalam kekerasan itu, tapi security-nya itu biasa-biasa aja gitu? Enggak sih, soalnya tuh belum pernah kayak gitu. Belum pernah, berarti belum pernah kejadian gitu. Kita sebagai pegawai di sana kayak server ataupun apa itulah, kita yang kerja di bar, kalau servis kita bagus pasti tamunya juga puas, dan itu trik buat dapetin uang tips. Itu biasanya uang tips itu nggak kecil loh. Apalagi kalau misalkan si tamunya udah mabok. Itu lu dapat uang tips paling banyak berapa? Kira-kira nih ya, yang pernah lu alami, yang lu pernah jalani, uang tips yang paling banyak yang lu terima itu paling di angka berapa? Tapi yang nggak setiap hari dapat sih. Iya. Tapi pernah kayak dapat dari satu table ini 2 kayak gitu. Berarti masih rendah ya. Masih rendah kan, ada tuh orang-orang berjuta-juta kayak gitu. Nah itu kalau misalkan orang kayak gimana tuh? Kalau misalkan orang yang dapat ke bar terus didapat duit sampai 1 juta kayak gitu, itu sih bukan karyawan ya. Oh berarti itu di luar berarti? Itu jadi kayak gimana tuh? Oke, gue coba jelasin. Gue bongkar. Jadi biasanya tuh cewek-cewek yang masuk ke bar itu nggak cuma kayak sekedar minum, tapi kayak nyari-nyari om-om, nyari gadun kayak gitu, kayak nemenin minum. Dan itu mungkin bayarnya lebih mahal berarti. Sedangkan kalau misalkan gue sebagai karyawan di bar, ya paling kayak gue servisin tablenya, terus kayak gue bantuin dia kalau misalkan dia tepar kayak dikasih air minum anget kayak gitu, dan si tamunya itu ngerasa nyaman karena servisnya kita, ya dia pasti kasih tips. Iya, karena nyaman, lu konsisten dalam bekerja, makanya kamu ngasih tip buat lu sendiri gitu. Tapi banyak kan gitu kan cewek-cewek di Bandung kan identiknya kan kalau setahu saya nih ya, kalau setahu saya kan identiknya itu kan dia bukan main lagi gitu kan ibaratnya. Tapi ada kan selebgram yang ibaratnya apa ya, main-main ibaratnya prostitusi lah apa kayak setahu lu gitu. Coba jelasin. Tapi yang lu tahu aja. Gue sih udah biasa ya lihat-lihat kayak cowok-cowok nih deketin cewek terus ngajak ke dance floor, ciuman di dance floor, pelukan di dance floor, itu sih masih hal wajar ya. Kalau misalkan kayak gitu. Cuma kalau misalkan udah melebihi batas kan, karena di dance floor juga pasti ada satpamnya dong. Iyalah, pasti ditegur gitu. Tapi lu pernah nggak ngerasain, lu kan kerja di bagian apa tuh kalau boleh tahu? Gue di bar pernah jadi kasir, pernah jadi waiter. Waktu jadi kasir itu lu pernah nggak sesama orang kerja tuh kan pasti ada cowoknya kan? Ada nggak yang deketin lu terus mau bayarin lu gitu? Soalnya selama gue kerja di bar, gue tuh orangnya judes. Pertama itu judes, terus kedua gue galak. Enggak, yang gue maksud itu lu kan kerja, ya kan? Lu kerja mau jadi waiter, kayak mau jadi ini kayak itu, dalam bentuk pekerjaan itu ada nggak
ibaratnya yang nawar-nawar lu sesama pekerjaan, sesama kerja lah, orang kerja lah gitu kan, karyawan lah, masih karyawan lu gitu kan, ada nggak? Enggak sih, kalau misalkan gue masih kerja di situ terus sama teman-teman karyawan tuh lebih ke kayak kekeluargaan sih. Berarti di sana tuh kalau misalkan kerja itu sesama karyawan tuh kayak keluarga gitu, saling rangkul lah gitu kan. Kayak gitu. Nah, terkecuali kalau misalkan gue nih kan ada hari liburnya gitu kan. Terus pasti gue juga mainnya ke bar. Dikeluarin gitu, pindah ke Bandung gitu kan? Gak dikeluarin, gue yang keluar sendiri. Lu udah nggak betah, jadi lu keluar sendiri gitu. Akhirnya lu berangkat ke Bandung berarti? Yaps. Ini gue punya cerita. Jadi waktu itu gabut sih sebenarnya. Terus gue tuh datang ke salah satu bar berdua sama teman cewek gue. Cewek doang berarti? Berdua kan. Terus gue tuh di table yang emang agak gede gitu. Terus gue lagi anak-anak minum, tiba-tiba ada cowok nih nyamperin. Terus? Kak, kita udah nggak kebagian table nih, kakak berdua kan. Boleh gak gabung katanya. Terus lu ngajakin gabung sama dia? Nah, dengerin dulu. Habis itu kan yang nyamperin ke gue itu cowok ya. Terus gue bilang kayak, waduh lumayan nih, soalnya ganteng kan. Oh boleh gitu kan. Untuk berapa orang emang? Sekitar 7 atau 6 orang. Terus gabung sama dia gitu? Daripada gabut kan, cuma Iya, berdua. betul. Yaudah paling lu nambah air aja kan, kayak gitu. Itu yang nambahin cowoknya apa lu nya? Cowoknya lah. Enggak, kirain gua tuh kan ganteng dia kan, ganteng. Kirain gua tuh dianya ganteng terus lu nambah lagi gitu kan. Ya cowoknya yang bayar kan. Nah, setelah itu datanglah teman-temannya satu-satu. Ternyata boti anjing. Padahal ganteng goblok tapi bot. Kita sensor ya. Makanya pengalaman saya kan di Bandung kan, saya kan pernah di Bandung gitu kan. Itu tiap malam minggu rame tempat bar ya? Rame banget sih. Rame banget ya. Rame banget. Katanya sih parkiran pun nggak terkondisikan gitu. Emang betul? Betul. Dan kayak ada aja sih cewek kayak gatel pengen dibungkus kayak gitu, apalagi pokoknya gue spill cewek-cewek yang suka apa sih, ngincer om-om. Gimana tuh? Pertama pasti dia datang cewek semua, terus setelannya kayak tank topan, tau gak sih tank top yang kayak lingerie gitu? Tahu. Nah itu tuh udah beda lagi anjing, itu tuh cuma kayak. Berarti dia tuh kalau misalkan datang pakai tank top kan? Terus berarti nunggu selesai baru bungkus berarti? Enggak, jadi justru dia tuh kayak sosokan mabok tipsi, terus ke dance floor kayak gitu. Terus nanti kan di tempat bar itu bukan cuma kayak seumuran kita doang kan, pasti banyak gadun-gadun kayak gitulah yang nyari cewek. Nah mereka tuh yang berharap untuk dibungkus anjing kayak gitu. Berarti pengalaman lu udah lama berarti di Bandung ya? Udah lama di Bandung. Terus sekarang kerjaan lu apa tuh sekarang? Pengangguran ya. Terus gue capek anjing. Berarti kembali lagi ke mode ulang berarti ya, setelan pabrik lagi berarti ya. Istirahat dulu lah ya. Istirahat dulu. Oh berarti bukannya ini apa, bukannya kapok gitu kan, malah istirahat dulu, nanti kalau misalkan ada demek lagi lu lanjut lagi gitu, balik lagi ke tempat lu sendiri gitu. Belum tentu juga sih. Oh belum tentu juga, tapi ada. Ini mah gue cuma ngingetin aja mau sampai kapan. Itu aja sih, nyakitin diri sendiri itu. Berarti kapok berarti ya? Kapok sih enggak, cuma dijadiin pelajaran aja sih. Jadi pelajaran, pengalaman lah pertama ya. Gitu. Segitu aja dari gua, salam dari Ngops Bareng. Oke, makasih. Siap.